Yo, selamat Oke, malam buat seluruh pecinta Wild Rift di Sumatera atau dimanapun Anda berada. Malam ini gua Yemir bersama rekan gua Oni. Kita bakalan nge-cast nih Grand Final dari Fun Match kedua Wild Rift Sumatera nih. Oke, Bang Oni, gua mau nanya nih. Apa sih alasan lu mau nge-cast game ginian sih? sebelumnya ini mendadak banget sih mau ada tawaran caster tuh. Cuma kayaknya eee, Ditawar. iya banget kan gitu. Kayak coba kan gitu, udah udah lumayan lama juga kan main Wild Rift gitu, kayak nyoba ngeramein aja turnamen-turnamen di Sumatera ini kan. Iya. Terus nyari pengalaman juga gitu kan. Kalau kalau Bang Yamir ini sendiri gimana? Kenapa kenapa mau jadi caster gitu? Ya, kalau gue sih ya pengen coba-coba aja sih kayak karena gue suka aja tuh lihat caster-caster pas lagi turnamen kan kayak misalnya Abigail dengan pembawaannya yang wow kayak Aji Seven keren sih kalau mereka nge-cast pertandingan gitu. Jadi malam ini apa nih yang bakalan main nih Bang? Eee, untuk yang bakal main malam ini itu yang pertama ada support saya Blue sama Penta Newbie. Oh, Super Saya Blue sama Penta Newbie. Iya, Iya, kalau nggak salah nih ya, gue dengar-dengar Super Saya Blue ini finalis pas fun match yang pertama loh. Wow, berarti mereka udah dua uh, kali di final nih. Wah, keren, waduh, keren, keren, keren. kayaknya bakal mendominasi nih, cuma kita nggak tahu ya se-match Iya, nanti gimana. iya sih. Kita belum tahu juga kan gimana sih permainan dari Penta Newbie. Nah, selagi kita nunggu para player untuk siap nih, gue mau nanya-nanya dulu nih, Bang. Menurut lu Boleh gimana boleh. sih tentang patch Wild Rift yang akan datang nih, yang bentar lagi nih, sekitar seminggu apa 2 minggu lagi bakalan update nih? Kalau menurut gue sih, keren banget sih ya, apalagi ada masalah tuh kalau kita udah nge-kill 3 kali ya, itu Iya, bakal tinggal. bakal berubah mapnya jadi sesuai elemen dari dragon-nya. Iya, dia juga ngasih Dragon Soul yang ngasih buff yang bagus juga kan. Iya benar. Lagian perubahan map juga bisa berpengaruh nih. Misalnya kalau kita ngekill yang Dragon udara, bakalan numbuhin boost lebih banyak. Jadi kalau buat hero-hero kayak Rengar itu bakalan bagus banget sih. Makin banyak spot hidingnya buat nge-jump scare. Tau lah pasifnya Rengar kayak gimana kan. Iya bener banget, itu Rengar itu paling susah banget soalnya ultinya nggak kelihatan kan di map, terus pasifnya loncat dari rumput. Itu Iya, buat MM tuh agak PR banget udah. itu Itu sembunyinya. nightmare banget sih buat user-user MM di sana. Nah bang, selain dari Terra ini, gue mau bahas tentang 4 champion yang bakalan rilis nih bang. Menurut lu Boleh gimana boleh. sih, bagaimana sih 4 champion yang bakal rilis ini? Ada Yumi, ada Seth, ada Shen, sama ada Karma. Yang bakal Kalau pertama itu ada Seth sama Yumi. eh, Favorit sih ini. yang paling gue tunggu-tunggu sih set sih, soalnya kan gue sebagai user Baron Lane itu kan memang demen banget ya main hero suka adu mekanik tuh kan kayak Ali, Darius, terus Camille. Iya. Nah, terus ngelihat ngelihat set itu kayak itu ya enak banget gitu masuknya, terus pasifnya juga kayaknya masih awal-awal ya biasa lah masih bentuk penyesuaian mungkin kan. Iya, biasanya sih kalau champion-champion baru rilis ini bakalan sedikit lebih overpower kan. Iya, Aku penasaran sih seberapa overpowernya Set nantinya, apakah dia bisa mendominasi top lane, Baron lane, apa gimana kan? iya Nah ini benar. ada nih, yang paling menarik nih Bang, Yumi. Ini menarik banget sih. Kalau kata komunitas sih, ini champion yang bisa bikin lu AFK tapi tetap main. Iya, istirahat jempol kirinya kayaknya kalau misalnya di Wild Rift. Iya, tinggal mencet-mencet skill doang sih. Tinggal nempel ke teman, udah. Dengan Champion nempel ini terus bisa buat makan, buat mau ngapain kan? iya bisa Emang sih. ngelindungin si ADC-nya dari gengan Rengar juga kan yang tadi tuh bisa Iya, kabur. emang sih. Cuma Yumi support the best. Tapi itu kita nggak kalau tahu kan nanti kalau di Wild Rift kalau bakal nempel itu gimana. kalau nempel itu bisa dihit nggak sih? Eee, Hitnya lebih ke ini sih, ke orang yang ditempelinnya. Oh jadi dia emang ke cover gitu ya sama ADC yang Iya, ditempelin. mhm. Kalau kalau kata orang sih kayak kalau
di game sebelah itu kayak Angela kayak gitu. Kayak Angela. Iya, itu yang lempar itu skill berapa ya? Skill 1 sih. Skill Terus pertamanya. berarti kalau yang di Hmm. game sebelah tuh kan ultinya enggak Ya kalau ini bukan ultinya. Kalau ultinya tuh kayak itu yang mancerin skill kayak cahaya-cahaya. apa sih namanya? Cahaya-cahaya ke depan itu yang ram. Itu kelihatannya sakit, agak lumayan sakit itu buat ngebunuh support yang bukan tank kayak Senna gitu-gitu. Iya, lumayan sih. Nightmare juga sih buat kalau kita bisa makainya. Tergantung patch sih. Apakah nanti Yumi bakalan OP apa kagak, kita nggak tahu juga kan. Itu Tergantung tergantung tim Riot sama pilot. sana tuh. Iya, tergantung tim-tim Riot tuh. Terus ada Shen sama ada Karma nih. Ada 2 champion Ionia lagi nih. Kita tahu nih kalau Ionia itu terkenal dengan champion-championnya yang broken. Ada Akali, ada Jhin, ada Yasuo. Wah, ini hero-hero haram. champion favorit kita semua nih. Yasuo. Hmm. Menurut lu gimana nih? Shen dengan kemampuannya bisa jadi support dan juga bisa jadi Baron. Karma juga gitu, bisa support, bisa Baron. Masih penasaran sih buat mekanik assassin supportnya, soalnya kan sebelumnya kan kayaknya belum ada assassin support kan. Iya sih. Kayak masih penasaran gitu kan, apalagi di short movie-nya Akali sama Shen itu emang keren banget sih. Iya, Penasaran mereka kan gitu, satu order kan, satu clan. Iya, satu clan. Kalau nggak salah tuh Shen itu gurunya Akali ya? Ya, sepertinya kita udah mulai nih, Bang. Oh, udah mulai ya? Ban and Pick, ya ini. Oke, kita mulai asen ban pick. Dan ada Lee Sin nih yang pertama. Menurut lu Bang, seberapa broken sih Lee Sin sekarang? Kemarin itu pas di patch baru, dia tuh damage-nya dinaikin. Jadi pengalaman gua abis patch baru ini kemarin tuh Lee Sin tuh gila banget. Apalagi kalau udah ngegeng loncat sini gitu, terus bisa ngegocek lawan, tiba-tiba ditendang ke dalam turret kan. Iya. Terus ada ini Bang, ada Bran nih, Bran. Menurut lu gimana sih Bran di patch ini Bang? Sebroken itu kah? Kenapa bisa langsung di ban gitu? Kalau menurut gue sih Bran ini lumayan ganggu ya, karena kalau kita build mana mananya nggak habis-habis, terus juga dia bisa spam skill di mid, itu agak ngerepotin assassin, jadi nggak bisa masuk. Apalagi kilang ngincar kan dia. Ya, terus sekarang ada ban buat Z, assassin yang ketika gue baru main Wild Rift nih favorit gue banget nih Z. Ini salah satu hero yang difficulty-nya 3 tapi sering di-pick nih sama mid. Entah di rank mana aja pasti ada aja user Z. Iya. Sekarang juga ada nih Bang, ada Jax. Oh, Jax. Salah satu jungler favorit. Ya. Hero champion kita semua Yasuo di ban. Iya, itu hero Yasuo itu memang haram banget sih di rank manapun, karena bisa bener-bener ngebalikin keadaan. Kalau misalnya musuhnya berlima, kelempar semua, ditangkap sama dia. Jadinya kewalahan, timnya datang, udah selesai biasanya kayak gitu. Gankingnya bagus banget Yasuo. Iya sih, Yasuo. Terus ada ini, si apa sih namanya? Si monyet ini siapa namanya Bang? Wukong. Oh ya Wukong, gua sempat lupa anjir namanya. Oke, pick pertama ada Alistar. Langsung Alistar sebagai support gimana sih Bang? Menurut lu Bang? Tuh ganggu banget sih, apalagi skill nyundulnya itu, nyundul sama ngelemparnya. Terus dari defense-nya tuh kalau ulti dia damage reduction-nya gede banget. Itu biasanya lawannya hero-hero yang hitter bener-bener sakit kayak Irelia, Master Yi. Tapi ini agak aneh ya, soalnya dia langsung dapetnya trash sama Singed nih. Kalau gue perhatiin itu agak kurang buat melawan Alistar. Tapi mungkin bisa sih. Nah, ini tim dari Terus saya dulu nge-pick Singed dan Trash nih. Lalu gimana sih Singed dan Trash? Ya tadi sih, mereka baru kan tebel ya. Takutnya, nah ini langsung di counter sama Garen kan. Dari tim Yubi. Mungkin Garen ini mencoba counter dua hero ini karena emang Garen kan ultinya kan dari missing HP kan, semakin banyak missing HP-nya maka ultinya makin sakit tuh damage.
Jadi tim pula kayak kita Iya. memang bisa. Terus ada kritikan dispet untuk lebih Nah, sama kalau Taylor Garupa, kalau menurut gue sih agak kurang sih lawan Garen, karena si ini Garen kan itu counter hero betul kan. Takutnya kalau misalnya udah ada syarat satu di ulti, ubar inisiasinya. Cuma kalau misalnya dari tim yang Twisted Fate ini, menurut gue sih yang bagus sih, soalnya itu tipikal ganking sama open map, dan musuhnya itu hero tank yang kan ya, jadi gampang kena stun sih. ada ban Anteon diban. Kenapa ban harus diban ketika lu ada singet Rex dan apa? Kalau menurut gua Anteon ini cukup kalah ya, karena ultinya kan lumayan sama. Dia itu bisa datang kapan aja, terus bisa stun, sakit, dan pasif dari ultinya itu kan dia physical penetration tuh, jadi bisa ngebocorin hero musuh. Iya. Kita fresh di tengah bagus ya. Dia bisa Iya, betul. Terus ada yang plan ya bermunduk yang di reward ya, emang broken banget sih ini untuk habis di reward. Gua terakhir pakai untuk 91 gua udah 10 HP sama gratis, emang broken banget sih. Benar banget. Ini kalau misalnya dari blue team ini ngambil Pain, bagus sih, karena musuhnya tebal-tebal. Iya, Alistar Garen. Painnya udah diambil. yang Terus dia ini masih ragu-ragu kayaknya ngelatih Kelia. Iya. Oh iya, dari tim Penta Yuji kayaknya nggak ngeban attack lagi nggak ngeban. Oh, dia ngambil Fabus. Harus oke di Black sekarang harusnya. Burst damage-nya lumayan sakit itu. Cuma kalau dia early jadi, kayaknya late game mendominasi sih. Cuma kalau misalnya si Paus ini early-nya gagal, kayaknya agak susah late game-nya. Karena attack-nya betul kan, nggak bisa di burst damage. Iya, benar banget. Harus yang tipikal all ini. Dealer dari event itu Sinto. Oh, Shinzo. Dia mau counter siapa ini? Tapi champion pool-nya sih udah bagus sih dari si Penta Newbie menurut gue ya. Lebih bagusan ini bagian nge-pick si Oak untuk kayak karena gimana ya, kayak unpaid dari singa yang Ini cucunya banyak banget ini. iya cinya Oak tadi lebih better. Iya, bener-bener banget. Dan kita nggak tahu apa sih Iya. yang pakai Sindo. Iya, betul. Nah, Dan bagus terakhir strategi ada- yang dulu. Dan terakhir ada Galio buat jadi Super Saiyan dulu. Mid Kalau rasa sih agak susah ya, karena Galio ini kan pasti skill 2-nya kan dia counter magic damage kan, sedangkan dari tim Penta Newbie ini magic damage-nya cuma dari Twisted Fate sama Varus sedikit kalau misalnya dia ada buat AP. bikin build update. Iya benar. Gue lebih better pakai build adik sih. Iya, karena AP itu ya itu awalnya karena burst damage atau musuhnya mati yang sekali tembak, jadi ya Useless dia. benar. Oke, kita masuk ke pertandingan pertama di Grand Final Power cuma 8 match. Yang kedua ada Garen lawan Singed di Baron, ada dua leader Shinzo dan Davan, mid Galio dan Twisted Fate, dua AD Vayne dan Varus, lalu ada support Alistar dan Thresh. Oke, besok lagi nih kita akan lihat. Ini Bang, sebelumnya nih Bang, lu lebih suka tim Super Saiyan picknya Super Saiyan Blue apa yang anime? Gue sih lebih milih itu ya, Penta Blue ya, Penta Newbie, sorry. Iya, digabung dong namanya. Karena bingung ya, dua-duanya bagus, cuma di mana bingung mana yang bagus. Tapi gue lebih prefer champion poolnya si Penta Newbie ini sih. Penta Newbie start dari Red, sedangkan Super Saiyan Blue kayaknya mereka bakalan start dari Blue. Iya. Iya benar-benar. Kayaknya ini si Kedua Flash-nya sebenarnya
yang dia pet Iya. jangan benar tidak. Karena kalau dilihat juga jungler tuh memang fleksibel banget ya, mau kemana aja gitu. Yang penting roaming manajemennya itu harus bagus dan kita suka lihat kondisi timnya, mana yang kira-kira bisa di ganking, mana yang nggak bisa. Karena emang nggak perlu lebih kompleks dari tim sebelah kan untuk penjaganya. Iya. Terus ini di mid ada Galio dan juga Tispet. Secara menurut lu gimana sih bang Tispet melawan Galio? Mana sih chance yang lebih bagus untuk di mid? Kalau menurut gua ini bakal safety play sih, karena di sini Twisted nggak bakal bisa ngebunuh Galio karena ada passive skill 2-nya. Terus Galio sendiri juga bukan hero tipikal yang agresif, jadi mereka mungkin sama-sama safe play, dan mereka berdua pasti juga nyiapin ulti buat waktu temennya butuh bantuan, karena kedua hero ini kan ulti kan sama-sama global kan. Bedanya kalau Twisted itu bisa milih cepat, sedangkan kalau Galio itu langsung loncat ke teman clearin. Oh ini kayaknya ada mulai ganking ini dari Terjadi first blood. Oh nice banget, first blood pertama diambil oleh Penta Blue dan langsung dibalaskan oleh Garen. Itu menurut lu tadi bener gak sih bang ketika maksa buat ngambil optionnya? Iya, itu maksa banget sih, soalnya karena dari champion Pro kan yang tadi gue bilang biasanya yang apa itu dia lebih mendominasi di early kayak bahkan di sini mungkinnya Ada lagi buat B. Wow, agresif banget ya. mainnya agresif banget ya. Iya. Sekali padahal pen tipikal partner dengan base damage yang paling rendah. Iya, tapi kalau pintar mainin pasifnya sama posisinya dia bisa. Apakah dia itu kedua ya? Masih bisa sama di Alistar. Dan juga kan dia pakai heal biasa dia. Iya, pakai pakai ya. Ya, kalau nggak sama sih. Tapi lumayan bagus juga idenya ya, sinergi hero-nya dikunci sama Thresh, terus langsung dicicil pakai Pain, mainin pasifnya, sakit juga itu. Iya, emang tipikal countering healer tank ini. Iya benar. True damage-nya sih keren. Pilihan yang bagus sih buat counter tank. Di sini Garen sama Simen nih. Sangat dengan dia emang kertas asik amat dengan dia. Tapi lalu dengan Ronin yang hit and run Garen akan kesulitan bagaimana? mungkin kalau early masih bisa save ya Garen, soalnya kan dia ada pasifnya ya, cuma nanti ketika item singkatnya udah jadi pasti kan dia main burning damage kan, ngebakar, jadi misahin Garen munculin pasifnya yang itu. Iya, emang tipikal champion yang hit and itu nyusahin buat Garen ya, karena dia tipikal hit and run jalan. Benar tinggal hit and run terus nyapit ulti Di lagi nih dan ini semua kan jauh tidak punya untuk Hunter sama sekali ya, pada chance harusnya kasih harus lebih bagus kan. benar Tapi harusnya karena untuk ini tanpa ada yang kuat ini malah sih momennya, bakal jadi Dragon entah Yuri. apalagi Dragonnya Dragon ya baru pertama ya. Dari yang dulu juga langsung dikasih ketika Itu tuh nomor juga kan. iya benar, Dan udah mulai mengaku dari inisiatif sayang sekali dari mereka itu kalau iya dia nggak kalau yang itu nggak terlalu juga kan pertarungan kita masih jauh. agak lebih ada Varus di sana, Varus ada Ferrari di menit yang ke-5 Alistar udah punya TP. Udah owning banget nih. Gimana nih bang? Ini menurut lu gimana nih bang? Menit 5 Alistar pakai TP. Berarti ini udah hard support banget nih, support Palmer, karena kan di World Cup ini support itu kan nggak terpaku sama satu lane doang kan, sesuai juga sama fix dari gamesnya. Nah berarti si Alistar ini memang
owning banget dari mapnya karena dia pakai TP, jadi bisa waktu-waktu langsung ganking. Karena emang sekali datang Alistar tuh nyundul kan langsung diangkat, bisa langsung masuk teman-teman. Jadi dengan menggunakan TP semakin besar ya global presence yang diberikan dari tim Penta Newbie. Iya benar, apalagi di backup sama Twisted Fate kan, dimana dia ultinya global juga. Jadi akan bisa kalau war itu pasti menang, kemungkinan besar menang. Selalu ada 2 orang yang bakalan langsung ngebantu ya. Benar-benar. Tapi ini apakah sebuah strike kenapa dari persen dulu langsung start hero limit? Itu kan Ending limit ya. Bener gua kira bukan malah ada itu Galio dan mereka yang coba nunjuk ini tadi kan. iya benar. Momennya malah recall ya. Bagus banget sih dari Garena juga, dia cepat banget responnya ketika mid itu dilepas Rivero kita langsung keras. Ini emang tipikal backupnya lalu kan kayak Iya benar. nih udah komunikasinya udah lancar tuh mau lewat nih kan. Iya, cuma salahnya dari Timnya memang kayak udah kerutuk chemistry dari tim. benar-benar kayaknya ini udah saling ke turnamen kayaknya. Bagus banget chemistry. Untuk skill masih itu dan juga network nggak beda jauh banget nih, nggak nyampe 1K. Benar, masih ada kemungkinan untuk tim super saya ini dia bisa comeback. Iya, lagian belum owning juga kan dari Penta. Walaupun mereka udah dapat satu Infernal Dragon yang kita tahu nih. Infernal Dragon itu ngasih kita bonus attack damage 8%. Itu lumayan banget itu. Kalau udah sampai late game lumayan gede juga dan skillnya. kayaknya ada Garen dan Shinzo, tapi masih cukup tebal ya dari Galio dan juga Singed karena emang tipikal 2 tank. Jadi dan yang bertarung pun juga tank. sama Ada kayak ide jadinya di mid. Iya, Freshnya masih selamat berkat flash. Ternyata agak offset ini ya kelihatannya. Terlalu maju dia, terlalu Tapi emang backupan masih ada backupan jadi masih, dan dia juga masih ready flash, masih escape bagus banget. benar dia bisa nyimpan si flash ini buat kabur. Ini kalau menurut gue sih kecewa rata delegasi ini Julio-nya. Langsung diblokir jalannya sama jalan. Ditutupin ya sama siapa, nggak bisa pulang. Si Pablo banget loh, Iya dia bisa lompat gitu. masih nopok dan temennya, walaupun ya akhirnya ya Alistar dan Garen harus mati, sedangkan dari tim Super Tendo harus kehilangan jungler mereka Jepang dan Dragon Plan nih. Sampai lawan flashnya udah main buka map buat jagain, hancurin vision dari musuh. Dan jadi juga bakal up dulu betul untuk karena better untuk nge-engage Dragon kontes dari karena ambil hero. Kalau kita lihat dari jumlahnya 5 lawan 4 sih harusnya jangan dipaksa sih Dragonnya, karena Garennya aja Garennya ke level Cepat melihat depan ditolongan bagus banget itu ya. Harusnya ini harusnya bagus banget sih. bisa penta nih kayaknya nih. Dapat penta dia. Penta. Wih, gila. Dari Nuki. Sesuai namanya kan. Tanya gitu. Iya dapat penta. Baru menit gila padahal memang pas itu kan dia kan ada dari HP-nya ini bisa nguling banget dengan Seperti yang lu bilang tadi kan juga. iya benar. Terus udah nggak bisa susah. Iya nggak bisa. Ini kayaknya late game ini pada bocor-bocor deh katanya. Gue buat dan dia emang kayak dia pressure dari adik lawan sih, dia nggak bisa ikut membantu teman-temannya. Jadi langsung spin langsung ke arah belakang, jadi kayak harus dengan nggak ada yang bisa ngelawan. Iya ditutupin sama teman-temannya semuanya.
bagus banget ya. Ya, Oh mulai inisiasi Alistar. ya satu dicuri sama Jarvan. Sayang banget Itu mati. Benar. ini sayang banget sih ketika tim dari Tentang dengan keunggulan mereka di habis tackle mereka malah hampir mau pasang Tahu sayang banget sih bulan mereka juga langsung hilang dibalikin langsung sama Super Saiyan Blue. Mereka langsung gol objektif juga berhasil ngambil tower mid. Dan ini bagus banget sih buat tim Super Saiyan Blue. Kita tahu kan kalau tower mid itu bikin akses kita ganking itu semakin lebih mudah. Benar. Apalagi kalau di Warpig ini ya sistemnya, dia itu kalau kita dapat first turret, kita dapat satu tim dapat 300 gold, itu lumayan banget itu buat mendongkrak dari networknya. Iya. Terus mereka juga dapatin Herald, jadi kayak dapat Bisa buat yang push Herald, dapat tower, jadi itu emang ngasih mereka gold yang cukup bagus. Dimana mereka sekarang unggul sekitar 3.000 mid watt. Iya 3.000. Tadi sih kesalahannya memang dari inisiasi Sinzao-nya sih ketika Herald, karena yang seperti tadi kita bilang harusnya dia udah benar pakai olah, jadinya memang mencegah hal-hal yang seperti itu, yang CC tiba-tiba keangkat semua kan. Dilempar sama Singed, Iya. ditaruh sama Galio, ada juga. Waktu gue perhatiin itu Sinzao-nya tuh memang posisinya nggak Ada inisiasi bisa lagi langsung. di bot. Ada inisiasi ke bot, cuman ya masih di disengage sama tim dari Penta Newbie. Karena memang 1 lawan 3 Ini nggak masih yang bagus sih, karena TF udah ngeluarin ulti, jadi ini kayaknya bagus sih buat tim Super Saiyan Blue untuk semakin nge-pull creep dari nge-pull minion di segala lane. benar. Ini Garennya sepertinya sangat cinta turret sekali ya, nggak lihat. Iya. Di bot juga kayaknya bakalan di push sama Galio. Iya, mereka juga dapatin bot. Jadi ini keunggulan vision yang sangat bagus sih buat tim dari Super Saiyan Blue. Mereka unggul satu turret di mana mereka udah dapetin mid dan juga bot, sedangkan tim dari Penta Newbie baru dapetin turret bawah. Nah ini udah mulai dragonnya ya. Mungkin Garen bakal ngancurin dulu turretnya, langsung teleport. Teleportnya ready nggak sih? Kayaknya ready tadi ya? Ya, ready. Ready. Oke. Jadi Garen mau biarin mereka start kayak ini bisa dijawab sih, kayak ketika tim Super Saiyan Blue nge-start duluan, tapi ini kayaknya susah sih. Iya. Ya, terjadi perang di sini. Kita lihat berhasil. Ya, tapi sayang banget. Ya, Vayne-nya free hit banget sih. Dari belakang akhirnya Vayne juga dapetin apa yang dia mau, yaitu free hit. Posisinya juga bagus. Dan udah mulai mendominasi ya, karena kan ini udah jalan mid game, dan item-item point itu udah pada jadinya yang dari Penta Newbie udah mulai kewalahan ngadepinnya dari pasif. Terus dia Sebenarnya yang bikin fan ini bisa sebebas itu karena ya skill dari Galio ketika dia narik seluruh orang untuk memfokuskan damage ke Galio, sehingga fan-nya dengan bebas dari belakang ya langsung Baron ya dari timnya Super Saiyan Blue. lagi vaksin dapat ya. Iya dapat sih, karena harusnya kayaknya hampir aja blunder deh. Iya kayaknya agak blunder habis pentakill. Iya. Terlalu pede dia juga masuk inisiasi. Lagian tadi dia juga sendiri ngecek ke arah Baron Bener. dan Itu ada sayang banget. orang dari Super Saiyan Blue yang udah nunggu di sana kan, jadi kayak sayang banget sih. Ini bakalan jadi global pressure banget sih ini buat tim Penta Newbie, karena seluruh lane-nya pasti bakalan di push. Iya di split push, apalagi mereka ada buff Baron jadi damage-nya makin sakit. Ya ada inisiasi lagi di up top, ada 3 lawan 2. Namun Singed di sini emang udah sangat jadi ya bang, ketika dia cuma
berlari dari di sana, namun ngasih burn damage yang cukup gede. Iya benar banget tuh. Yang Bahkan kayak Garen camat Demacia kita yang mempunyai power defense yang sebegitu tingginya, receh, cuma bentar udah langsung low. Dan juga di bot, ini kayaknya udah mau di end ini nih, udah mau di end sih. hanya ada Varus untuk ngedev, sedangkan 5 lane di push. Ya ini udah Dengan Bang Baron kayaknya udah innalillah. ya GG sih buat Super Saiyan Blue. Selamat nih. Ya GG. GG untuk Super Saiyan Blue. Selamat untuk ronde pertama menang ya. Iya emang bagus banget ketika ini mentalitasnya bagus banget sih Bang. Ketika udah mereka ketinggalan nih dikasih pentakill sama lawan, namun mereka bisa ngebalikin keadaan dengan tetap percaya sama masing-masing kemampuan champion mereka. Benar kita lihat banget. bagaimana Vayne mereka juga sangat bermain aman, cuma mati sekali. Emang dijaga banget ya sama Jarvan. Ada 4 champion tanky yang untuk ngejaga Vayne, dan ini bagus banget sih menurut gua Bang. Dan combo dari Jarvan sama Vayne itu lumayan bagus ya. Jadi musuhnya dikurung terus langsung ditancepin dengan tembok gratis dari Jarvan. Itu stun banget ya Bang. Iya benar. Dan juga singkatnya juga kayak ngeburn dengan bebas, dia nggak perlu ngehit, nggak perlu ngapa-ngapain, dia cuma muter udah orang keburn semua. Iya dia pintar banget. Itu pun kita lihat sampai mid game di mid 10 pun networknya nggak terlalu beda-beda jauh banget ya. Benar. Namun ketika abis blunder terakhir di Dragon itu ya langsung stong ke arah dari tim Super Saiyan Blue. Oke, ini match pertama dari Penta Newbie dan juga Super Saiyan Blue. Menurut lu nih Bang, siapa nih MVP buat game pertama tadi? Gue sih MVP-nya yang jelas Jarvan ya, karena dia inisiasi terus. Cuma kalau dilihat-lihat waktu mid game itu dia yang owning memang fine ya, free hit, karena musuhnya ketutupan sama tank-tank yang di timnya. Terus juga ketika tadi waktu ganking di Baron Lane, itu Singkatnya pinter banget. Jadi ketika Garennya di gank, Singkatnya langsung inisiasi ke dalam, ngalangin buat jalan kaburnya Garen dengan masuknya yang sakit itu. Rio juga mau ngasih kredit nih buat Galio nih. Ketika dari Shinzo ataupun dari Garen coba untuk mengejar dia dengan gercepnya langsung ngasih skill 2, skill 3-nya. Jadi Vayne juga masih bisa bebas, cuma mati sekali karena pentakill yang tadi. Benar banget. Dari tim Super Saiyan Blue ini emang buat jaga Vayne banget sih. Melindungi dari ulti Garen. Dan sebentar lagi kita akan kasih nih untuk game itu. Menurut lu dengan melihat tipikal babysittingnya tim Super Saiyan Blue nih Bang, kira-kira strategi apa yang bisa buat counter babysittingnya dari tim Super Saiyan Blue? Sebenarnya tadi kalau misalnya si tim Vetanilnya itu udah dapat dari Vayne sendiri, emang udah nggak bisa counter lagi. Mungkin kayak hero-hero kayak Mas itu masih bisa. Sama tadi yang pas gue bilang karena saya champion pula itu tadi jangan Paulus tapi Vayne, tapi sayangnya udah diambil duluan Vayne. Iya, lebih duluan di pick sama Super Saiyan Blue. Karena Vayne juga bagus banget sih sejak Sentinel of Light ya dapat skin all love. Iya benar banget. Main kan udah skin sendiri di buff, auto song. Terus tadi memang dari hero yang kita bilang, hero yang kayak Galio gitu-gitu emang dia tuh nggak agresif untuk kill, tapi ternyata dia tuh memang agresif untuk inisiasi dan nutupin dari hak kirinya yaitu Vayne. Emang tipikal 4 tank jaga kiri. Ada 4 orang yang jaga kirinya. Padahal seharusnya tadi kalau emang owning banget kan harusnya kalau dia nggak blunder harusnya bisa menang sih itu menurut gua. Karena tadi udah PP kan gara-gara habis pentakill, lalu nggak bisa ngendalin dirinya, sedangkan Alistar di mana kan dia terlalu dalam inisiasinya, jadinya ya blunder ditangkap sama hero. Tapi gue juga ini Bang, kayak
dengan global presence yang harusnya dimiliki sama Chris Fred, tapi dia juga kurang bisa buat ngelakuin kayak banyak ultinya yang kebawa sia-sia, kayak nggak terlalu berpengaruh, cuma buat Benar, benar. ngecek ada Kayak tadi waktu Galio Spectus itu seharusnya langsung dipakai sih ultinya Christopher karena nggak penting-penting banget, apalagi Galio itu damage buat split-nya itu masih kurang banget karena kan yang basic dia itu tank dan AG kan. ya. Oke, kita lihat nanti ini apa sih? Apakah ada kejutan dari tim kita lebih untuk apakah mereka bisa bangkit nih untuk di game kedua? Tapi emang sih pengalaman sebagai finalis di fun match pertama itu emang menunjukkan skill bahwa Super Saiyan Blue itu nggak main-main sih. Benar, benar, benar. Mereka emang bagus banget mainnya tadi, rapi banget. Tapi sayangnya ya itu mereka gagal buat ngepertahanin advantage yang udah mereka dapat di awal. Makanya tadi memang seharusnya junglernya itu ya Olaf kan, karena kita lihat CC-nya itu banyak banget, dari Stonefane yang bisa nyetun kedorong ke tembok, terus juga Jarvan, apalagi Thresh dengan skill satunya itu yang lumayan ganggu kan, tarik-tarik dikit-dikit. Apalagi Galio yang bisa loncat ke temennya itu bisa rame-rame kelempar kan. Memang seharusnya Olaf sih pikirnya tadi. Kalau enggak Tryndamere lebih bagus. Iya, Tryndamere dia pakai ultinya juga Iya. Alistus juga buat ngejar-ngejar. Jika dikurung sama Jarvan kan dia masih bisa dominasi karena ada ultinya. Tapi ya Iya, memang apa sih kejutan yang bakalan dikasih sama Penta Newbie buat game kedua? Senang bener. banget sih Pentakill tapi harus kalah. Sayang banget sih. Karena memang sebenarnya ini adalah tower pushing game ya. Kembali Iya. lagi ke tower pushing game. Ini adalah bagaimana kita bisa hancurin Nexusnya lawan, bukan lawan seperti itu. Chat nih buat viewer, lu dapat pentakill tapi lu masih kalah, itu nothing. Itu cuma bisa dipamerin. Nggak bisa dipamerin. Bisa sih Bang. Ya kita masuk fase brand pick lagi nih. Oke, pick dari tim Super Saiyan dulu. Kita lihat mereka mau nge-ban apa nih. Ya, lagi-lagi nge-ban Jax. Ini adalah kedua kalinya mereka nge-ban Jax. Berarti Itu ya sama hero. Tapi memang sih sakit banget kalau udah lagi. dan lagi-lagi izin dua jungler yang emang ngeselin. Yang satu nggak bisa dipukul, yang satu nendang. Dan lagi-lagi di Bandung kedua kalinya dan nggak langsung gimana sih emang dia last man emang ngeselin banget sih, jadi kayak ini udah respect banget ya untuk nge-ban Singed. Kalau misalnya Singed itu kontra tuh hero jarak jauh biasanya. Dia bakal ngebanding Pantheon. Program gue ya mirip Pantheon ini bisa owning map juga. Kalau PS juga damage juga tinggi sih. Kalau udah sangat sih. Kalau kamu tinggal skill 3 kan, mesti 3. Jangan ya Galio. Ya Galio. Yang ini respect juga ya. Iya, respect buat baris mereka. Karena emang dua champion ini Singed dan Galio ngeselin banget sih. Ya, apakah bakalan nge-pick apa? Iya, pas lagi dia itu lihat padahal. Tapi ya masih mereka masih percaya sama Thresh. Jadi ya kita bakalan lihat gimana sih permainan Thresh. ini sayang banget ya semua juga pas. Iya, ya ada Brown dari tim Penta dan ya ada buaya, pawang buaya. Nanti gila pertandingan karena buaya telah muncul.
ada Renekton dan Bro untuk tim Pentanili. Ini kalau misalnya topik Nasus ini lumayan ya, bagus ya, bisa Nemesis juga mereka. Iya, kita ngarep mereka Nemesis kita kan ya. Iya, keren banget loh Nemesis level bro. Bikin kaget itu tuh ada notif. Oh dia ngepick multi. Iya, ada harusnya kalau udah ada tim paling kan nih. Ada cowok. Kalau banget sih kayaknya. Tapi kalau misalnya mid game mungkin bakal kalah dia sama Renekton, karena Renekton mulai kita cukup ganggu sama damage, apalagi dia tekan. Cuma kalau misalnya dari tim Petan Yubi ini terlalu jelek positioningnya, dia bakal bisa terkapit sama fight ini. Iya. Terus ada Kit sebagai DC dari Pentanili. Ini baru rilis part kemarin. Lu gimana sih bang? Dan lagi bang, Kalau dari gue masih kayak gue di match please. ya ini enak banget kalau dia soalnya yang menggunakan band BPM sama DM gitu. Ya oleh di bang. Ya gak ada lagi yang tuh berpaksi pas lagi. Gue mau lihat banget kalau 0-10 nya Yasuo, tapi ya gak kekabul hari ini. Sepertinya malam ini tidak ada Hasagi ya. Iya, ada Wukongnya juga di ban. Dan ya Master Yi. Untuk kalau menurut gue nih, champion full dari Pentanilbi ini yang dari Dragonlance ya, ini gue sering lihat nih di rank-ranked itu, emang dari Braum sama Caitlyn ini bagus banget ya sinerginya, karena Caitlyn ini dia dari jarak jauh dia harus di cover, sedangkan Braum itu memang hard cover banget pakai shieldnya. Ya terus ada Ziggs dengan ulti yang masih global. Kalau di global dan area, dan itu sakit. Tapi si Corki ini menurut gua ya, dia tuh bakal nge-counter Renekton deh sama Braum, karena dari skill Corki ini kan dia pastinya kan bocorin defense nggak sih, kalau nggak salah. Iya. Jadi mungkin ketika defense bocor, orang-orang ini masih bisa masuk untuk keluar. Dan Super Saiyan Blue nge-pick Rengar. Nah ini jump scare deh. Kita apakah dia bisa nge-jump scare Caitlyn atau Orianna? Jump scare dari Pentanilbi ada Orianna. Kalau lu gimana bang? Dari setiap apapun patch-nya Orianna ini masih kepake. Orianna di mid ini lumayan ganggu ya. Dia bisa buka-buka dari sama kan, karena kan bolanya kan bisa kemana-mana. Mungkin bisa bisa ngebuka vision dari Rengar ini, cuma nggak tahu ya, karena kan lawannya tuh Ziggs, di mana si Orianna ini harusnya dia tuh boss, sedangkan kalau Ziggs itu dia nyicil dikit-dikit. Iya. Gue masih nungguin nih Master of Key, modal skill 1 doang nih, untouchable. Dan gue lihat juga dari timnya Super Saiyan Blue kurang isi nih buat counternya counter Master Yi. Tapi apakah mereka bisa nge-counter Master Yi? Ya, masalahnya nih, menurut lo bang, dari pick kita nih tanya dia apa Super Saiyan Blue? Kalau menurut gue ya, buat backing bagus banget sih Super Saiyan Blue, karena ada Rengar di sini, ada Ziggs yang already ultinya buat ngebunuh di mana aja. Tapi kalau misalnya dari tim Pentanilbi ini, karena bagus banget buat inisiasi war, kayak ada Orianna yang CC-nya banyak banget, terus juga ada Renekton yang sangat apa, terus ini juga bagus, dan Master Yi. Jadi kayaknya ketika Super Saiyan ini bakal lebih safe play nih, karena harus thinking semua ini. Cuma mungkin kalau Matic udah mulai ini, kalau sinerginya kayak tadi, misal di C1 sama Thresh, habis itu musuhnya gak gerak, masih sakit banget gitu, kayak kalau udah ketangkap pasti. Dan ya di mid, Ziggs kayaknya gampang banget ya buat nyicil dari Orianna, ya, karena dia punya skill yang
dengan range yang cukup jauh, jadi kayak lebih safe gitu kan ketimbang Iya. Orianna. Sesuai yang gue bilang tadi, mungkin Orianna bakal susah karena di mana Orianna itu hero first, mungkin dia pakai electrocute, sedangkan si ZC ini dia pakai airi ya, jadi dia itu nyicilnya sakit banget ya. Iya, benar sekali. Tapi dengan spamming skill kayak gini, mana dari Zik bakalan boros banget nih. Menurut lu pas bakalan nge-build apa nih Zik buat di awal? Mungkin pertama dia pakai Loden Echo dulu ya untuk remake-nya. Iya, dan Orianna juga udah terlalu low. Mau recall ya, digangguin lagi sama Zik. Ya ini bikin farming ini makin lebih bagus ya, karena kayak Orianna mau paling nggak jadi, nggak sempet buat nge-kill minion juga ya. Jadi kayak Bener banget. advantage gue nih banget. Apalagi di sini assassin mereka itu master juga, di mana emang dia itu optimal tuh di mid game sama late game, jadi untuk early nggak mungkin berani nge-game lagi ZK. Emang harus tinggal pastrinya kalau tinggal. Bener-bener, apalagi jadinya nggak banyak kalau misalnya dia ganking, tapi kita lihat lagi mungkin ini Dragonlane udah mulai kesel mereka. Ya, seperti lu bilang tadi, buat di Dragonlane emang Kayn lebih better di sini karena kayak range-nya yang jadi kayak lebih mudah buat shield, dan juga dia punya cover yang bagus banget sih. Ada Brown dengan shield-nya juga kan. Iya benar, jadi ketika skornya 1-2, ya udah tinggal Bromnya masang kamera aja, itu udah bagus banget itu buat nge-cover dari Caitlyn sendiri. Untuk di Baron sendiri kayaknya Malphite sama Rey nggak terlalu ya di awal, karena mereka emang tipikal yang tanky, kayak belum ada juga yang terlalu agresif. Benar-benar. Apalagi di sini Malphite dia pakai ini ya, Grasp of Undying, jadinya dia nggak terlalu agresif karena dia lebih memilih untuk nge-stack dari HP-nya sendiri. Untuk item pertama pun Bro pakai ini, Rocket. pakai Bro. Oh di sini unik banget ya, biasanya Braum itu dia pakai shield nggak sih? Atau Shield atau red item redemption? Bener. Tapi di sini unik banget ya, dia pakai roket, mungkin buat inisiasi kali ya, buat inisiasi ultinya. inisiasi dari First Blood didapatkan sama Rengar, dapat Masa dia kesulitan, Tri juga dapat, namun ini Rengar dapat lagi sih ini. Siap. Bagus banget sih di awal game untuk tim Penta Newbie. Mereka dapat 3 kill, Rengar juga maaf, Super Saiyan Blue maksudnya. Mereka dapat 3 kill, Rengarnya juga dapat 2 kill. Jadi ini bagus banget sih buat Rengarnya. Terus ada Warrior udah mulai inisiasi. punya multi udah kepake nih dari pop up. Dan Oh mati, dapat dragon. Yep. Oh Malphite-nya dapat dragon dia. Tapi di sini Master Yi datang, namun sayang banget masih kurang damage-nya karena emang Ini yang namanya free game. hero masih kurang damage, dan juga tim dari Super Saiyan Blue mereka di sana semua, jadi kayak susah banget untuk ngejar yang paling low tadi itu ada Rengar. Di 5 menit awal mereka udah unggul 5.000 net worth. Ini game yang bagus banget sih buat Super Saiyan Blue. Ini Master-nya masih mencoba untuk farming karena harus mengajar networknya. Dan juga 8-1 di menit ke menuju menit 6 ini nggak bagus sih buat tim Penta Newbie. Mereka harus lebih sabar lagi, nggak langsung ngeluarin kayak tadi. Mereka terlalu greedy juga kan, karena materinya juga nggak ada, masih lagi Terlalu jauh untuk mereka maksa buat ngambil dragon juga, jadi kayak emang kerugian karena terlalu maksa sih. Langsung 5 man di mid, kayaknya bakalan langsung ngambil power mid.
Yap, Semua dikeluarin Kan. kayak aku. inisiasi lagi bagus banget. Itu permainan dari Crashnya ketika dia langsung nge-hook, dia langsung nyampe ke mid. Dan tapi keunggulan bagus banget sih buat Mastery dapat Dagil. Tapi ya masih karena belum skill hero-nya masih ngasih advantage ke tim Super Saiyan Blue, gimana mereka udah nyicil setengah tower tier kedua dari Sentan Hyubi. Emang bagus banget sih objektif yang dikejar sama Super Saiyan Blue. Dan mereka itu punya Ziggs, dan kita tahu Ziggs itu pembobol tower terbaik nomor 2 setelah Jax. Benar. Skill duanya ya kalau nggak salah ya, dia ngeledakin tower. Itu ganggu banget. Udah persentase kian sampai 30%-an kalau udah di max, ganggu banget sih. Apalagi tuh Jadi emang bisa buat Mastery blunder ya, ketika Mastery masuk dia bisa langsung dilempar ke belakang. ya kalau Master Yi nggak pas gunain skin lo pertamanya ya udah bisa dilempar lagi kan. Ini kayaknya di bawah nih mulai inisiasi nih dari tim Super Saiyan Blue nih, tapi Sentan Hyubi-nya mulai nge-game dari Zeke-nya nih. Mungkin dia gemes gara-gara ngapus terus Zeke-nya. Tapi sisi dari tim Super Saiyan Blue bagus banget sih. Ada Malphite, ada di apa namanya, ada Trash, dua sisi yang sangat nyebelin. Terus ada Rengar yang bisa nge-jump scare dengan burst damage yang gede, Zeke juga dengan burst damage yang gede, sedangkan si Corki dia ngandelin dari critical, kayak critical chance-nya bagus banget sih buat Corki. Dan Ziggs juga udah ke bot mau inisiasi. Bisa dilihat gimana skill dari Ziggs udah sakit banget sih. Iya, ketika udah nempel ke arena langsung bocor arahnya. Bahkan buat si Papa Brom yang tebal itu udah sakit banget. Ya ada inisiasi dari Rengar ke arah Master Yi, ada one by one situation antara dua jungler. Tapi ya untuk one by one seperti itu harusnya Master Yi lebih unggul. Karena Rengar juga nggak manfaatin rerumputan untuk nge-trigger. Yep, bagus banget Zeke-nya. Dia tahu Master Yi lagi low dan dia langsung hanya modal skill 1 dan boom, kill, easy kill buat Ziggs. Kayaknya ini makro dari Zeke bagus banget ya dari tadi ya heroiknya. Iya, tadi dia pakai Galio, sekarang pakai Ziggs. Makro-mikronya bagus banget sih, kayak dia ngelihat bahwa junglernya lagi one by one situation dengan Yi, dia langsung ke arah mid juga. Dan ya dia dapetin ininya juga. Dan inisiasi Corki-nya. dia Dan disusul oleh Malphite. Ini itu bagus banget sih Trash-nya ketika dia berhasil dapetin satu orang buat di hook, dia langsung terjun ke mid ke arah lawannya, dan lawannya itu bertumpuk. Jadi ketika lawannya bertumpuk dia enak banget sih gunain skill 2 ya. langsung dikurungkan sama boxnya itu, langsung masuk Malphite-nya. Bagus banget sih, 5 orang di bush tanpa ada yang bisa ngecek. Bagus banget sih. Jadi Super Saiyan dulu udah owning banget sih ini. Zeke ulti buat demi Mavela ya di sini. Iya, ini bagus banget sih permainan dari Super Saiyan dulu, kayak mereka tahu mereka punya keunggulan buat di early game karena emang champion yang bagus untuk early game. Di sini harusnya tadi Sentan Hyubi-nya nge-respect band itu ya, Trash ya harusnya. Enggak, tadi kan mereka yang pakai Trash. Tadi support ini iya ya. Iya, harusnya di ban aja tadi. Iya, harusnya respect band nge-Trash ini karena dari match pertamanya tadi Trash-nya bagus banget ya. Inisiasinya nggak terlalu nafsu, juga tahu kapan buat balik. Dia juga tanky juga kan. Kayak Iya, thank you juga. dia Mastery-nya mulai. sayang banget sih Master Yi. Lu lihat itu. Ya kan? Sakit banget damage dari Ziggs. Dia nggak bilang tadi kan, dia dibuang pakai skill 2. Dibuang pakai skill 2, dikasih skill 1 udah sakit banget. Langsung pulang kampung ya. Iya, di sini Rengar coba mempertahankan
power satu banget buat satu lawan dua. emang. Itu Caitlyn-nya juga kayak ada Braum gue bisa selamat padahal Rengarnya udah sesakit itu anjir. Sebenarnya second pool mereka dari Caitlyn dan Braum sih udah bagus ya. Cuma dari tim Super saya ini counter championnya bagus banget ya, milih Rengar, di mana Rengar ini bisa ngilang dan Braum tuh nggak bisa tahu posisi itu. Iya. Arif juga. Dia Nggak tahu bukan dari mana. tipikal yang harus kelihatan kan. Terus sama Benar. juga kan karena dia bisa langsung loncat. Benar. Yap. Bagus banget sih dia nge-trigger masternya buat ulti. Sakit banget Aziknya. Ini permainan yang bagus banget sih dari Trashnya, kayak dia nuhuk langsung ke arah lawan, langsung ngurus langsung dipakai smart stocking alir dan mereka benar-benar dapat kill. Sebelumnya gue pernah ketemu combo orang kayak gini nih. Jadi tapi dia bedanya Ziggs itu sama Amumu dia. Dia punya ulti, keikat semua langsung di ulti sama Ziggs. Nah, ini mirip-mirip banget sih gamblingnya nih. Tapi bedanya dia pakai press kurung. Jadi ketika musuhnya itu ngelewatin kurungannya dia bakal kena movement slow. Jadinya nggak bisa kabur musuhnya. Dan juga pemilihan Chorky di sini bagus banget sih karena kayak ketika yang jam sekali bisa ngasih damage dan Benar. kan jadi kayak efek damage-nya dari jauh dan juga ada yang dari dekat. Bener banget. Dan sekali Walaupun tadi bikin fitnya bebas banget karena adiknya langsung ngejar itu pakai langsung bener. di multi kan kan ini Bubar semua langsung. Dan di sini rata-rata ini ini mereka langsung jadi kayak ini udah susah buat nge-pick salah satu. bener banget. Dan di sini juga terasa kayaknya hotnya ini kena terus ya. Ini kalau sih presentasi gue nih. Ini gue pakai kemarin dari 5 kali percobaan sekali coba pilih benar. Soalnya Tapi kan Progres ini nggak kayak gitu kan, dia harus memutar dulu tarifnya dari baru sedangkan kalau di screen ini langsung tarif ya Rainer easy sendirian ada ini juga udah sakit banget saya udah jadi itu udah jadi ini punya harapan comeback dari tim Penta ini ya kalau surat saya dulu bener tapi melihat permainan mereka yang bagus banget kayaknya untuk Blunder ini kecil banget sih. iya kalau misalnya mereka bisa dapat kesempatan harusnya bisa menang sih, tapi kayaknya dilihat dari owning-nya di sini dari tim Super Saiyan ini udah nguasain map sekitar 80% ya. Apalagi unggul levelnya udah jauh banget ya, udah sekitar 16.000. Iya, karena di sini turretnya dari Super Saiyan ternyata masih utuh semua loh. Jadi memang nggak bisa emang nggak bisa disusun dari networknya sendiri, karena dari posisi turret juga udah masih utuh, jadi mereka belum berapa komitmen. Ini ngapain ya? Waduh, dia kok paksain bersama pro buat nge-clear yang mana sih? sayang banget mati dengan sia-sia karena harus dia berdiri kelamaan di mana Sakit banget rendernya bang. Nggak ada yang setengah darahnya Oli langsung gila. asli Masih selamat. memang benar-benar kucing muntah ya. Mortalitas pisau sampai begal bisa udah pisau pasti dia ya. Gigi lagi buat lagi Super Saiyan Blue selamat buat Super Saiyan Blue jadi pemenang buat banget lebih mata yang kedua permainan berat banget sih dari Super Saiyan Blue dari mereka bagus banget mereka ngandelin sisinya banget dan dari saya juga kayak mereka bikin carry mereka itu nyaman banget. Kita lihat Ziggs bahkan nggak bisa disentuh, nol dead, gila banget sih. Fight-nya juga nggak disentuh.
Malphite dengan ketangkiannya dia juga nggak mati-mati ya kan. Oh iya, Emang tankers. Kita lihat damage dari Ziggs dan juga Rengar juga tinggi banget ya. Emang ternyata dua orang lebih yang DPS dari ternyata lebih DPS Zik ya daripada Rengar ya kalau dilihat di sini. iya, karena emang Ziggs dengan jaraknya yang cukup jauh, dia makin gampang buat ngasih damage. Kayak dia juga bisa ngulti dari jarak sejauh apapun kan. Bener-bener backupnya bagus banget. Apalagi di sini Malphite ini dia tugasnya cuma inisiator, ulti, terus nutupin dari ini sih nggak dikasih napas banget ini grafiknya. Iya, dari awal game emang dia owning sama Super Saiyan Blue. Dari menit 4 dari Dragon pertama udah owning sih mereka. Objektif banget sih permainan dari Super Saiyan Blue. Ya kalau ngucapin selamat nih buat tim Super Saiyan Blue jadi pemenang match yang kedua World Sumatera. Jadi apa nih pesan-pesan lu buat orang-orang yang lagi nonton game? Pesan gua ini masih ada match lagi kan? Oh udah habis ya, ini udah break. Oh udah habis ya. Oke. Ya kita break off. Oke, ini ada banyak yang komentar nih. Ada yang bilang dari Mas Fadli, pinginnya ngebug katanya. Wah, ini yang ngebug nih. Terus ada Lu Tower Music iya Game. juga. Lu kerjanya ngekil mulu, akhirnya ke comeback. Iya, gitulah. Objektif kawan, objektif. Gak usah maksa juga kan, harus situasional juga. Oke, kayaknya sampai situ dulu ya turnamen hari ini. Boleh ditutup, Bang Limit. Iya, oke terima kasih buat semua yang udah nonton. Jadi see you in the next event di apakah nantinya akan ada turnamen atau fun match ketiga, kita lihat aja ke depannya dan goodbye. Dadah semuanya, makasih. Makasih. Anjay.